Hai Aremania, balik lagi di Nyangkem, nyangkruk bareng pemain. Kali ini nggak kalah serunya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu ditemenin anak sama istri. Gitu kan. Enggak lah bang, bukan kasus. Ya chemistry. Apa bang? Kali ini nggak kalah seru lagi, kita bakal ngobrol sama salah satu pemain Arema ya. Kita panggil aja, panggil lagi. Ada Mas Syaiful Anwar, hai. Selamat siang Mas Syaiful. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Istri anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Menemani kebetulan di sini ya Aremania. Ditemenin anak sama istri. Ya, Kemana-mana emang selalu ikut? Ya, selalu ikut. Selalu ikut ya. Memang begitu kalau cinta sejati ya memang. Mana-mana nempel aja ya. Kalau main lagi liga juga ikut? Iya, kayak pas tanding itu dia pasti nonton. Aduh, anak ikut juga dikasih. Ya. Oh, luar biasa ya si Jadi, kecil satu ini. Ya, Dek. Boleh dilihat ntar adeknya ya, lucu banget beneran kayak boneka. Mas Syaiful umur berapa anaknya? Masuk 10 ya? Mau 11 ya? 11 bulan ya. 11. Namanya siapa? Lembayung Safazia Sano. Oh, Lembayung Senja. Biasa kan anak-anak sekarang dinamainnya Langit, Biru. Panggilannya? Lembayung. Oh, Lembayung. Kalau manggil gitu, Lembah. Apa? Banyak yang manggil saya juga banyak. Oh, Zea. Panggilannya manggil Zea aja, lucu ya. Lucu banget anaknya. Arema ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Syaiful ya. Mas Syaiful, kesehariannya kalau kita boleh tahu ya, kita kan tahu emang rutinitas sebagai pemain sepak bola. Kalau kesehariannya boleh diceritain mungkin? Ya, kalau keseharian saya sebenarnya normal aja kayak pemain-pemain yang lain. Tapi untuk saat ini tuh kebetulan saya lagi mengalami cedera. Jadi untuk beberapa bulan ini lagi memang tahap penyembuhan aja. Jadi di rumah latihan, terapi gitu aja, belum sampai ikut tim latihan. Oh, belum waktunya untuk latihan yang ekstra gitu ya. Oke. Berarti ya selain di rumah ngurus anak istri. Jadi lebih banyak waktu, Bos, ya kan? Banyak di rumah. Lah, kalau ngomongin soal sepak bola nih Mas Syaiful. Memulai karir sepak bola boleh diceritain kira-kira udah ada berapa lama? Kalau mulai profesional atau profesional, kita ngomong profesional lagi. Profesional itu aku mulai dari Persib dulu, 2014. 2014 ya? 2014, terus habis itu dari Persib? Itu aku ke Bali United. Oh, sempat di Bali United juga? Bali United 1 tahun, itu pindah ke Borneo cuman beberapa bulan, ke Persibat Batang. Habis itu pindah ke Riau, Semen Padang, Persita, di sini. Oh, berarti sempat pindah-pindah pulau juga ya? Banyak ya? Udah ada si kecil? 1 tahun atau 2 tahun pindah, 1 tahun. Oh, setahun 2 tahun pindah, nggak lama ya? Gantung kontrak. Oh, cucu bunyi. Nggak apa-apa, ada anak kecil Besti di sini ya. Tapi kalau ngomongin soal waktu dulu nih Mas Syaiful, agak ntar salah mau manggil Zainal, dari itu siapa Zainal? Mas Syaiful, boleh diceritain nggak dulu awal masuk ke Arema, itu gimana ceritanya? Sebenarnya bukan tahun ini aja sih ditawarin ke Arema, tahun 2020 saya ditawarin. Udah ditawarin. Jadi aku setelah Semen Padang itu udah ditawarin untuk sini. Cuman waktu itu dari pihak Arema itu terlambat ngabarinya gitu. Jadi saya udah terlanjur deal sama Persita waktu itu, udah deal. Pak manajer sini baru bilang pun mau nggak ke Arema, ini pelatih mau kamu. Tahun ini berharap kamu bisa ke Arema. Aduh sorry Pak, kayaknya tahun ini saya nggak bisa, saya terlanjur ke Persita, saya bilang kayak gitu. Timingnya aja ya, timingnya aja ya. Jadi ada perasaan, gimana ya kalau ke Arema kayaknya, wah gimana gitu loh dengan tapi besar. Bener. Makanya pas selesai di Persita, ada tawaran lagi di Arema, ya udah nggak pikir panjang ya. Kebetulan waktu itu lagi udah nggak ada kontrak ya? Ya udah selesai. Udah selesai. Ini di Arema kontraknya berapa lama?
1 tahun, tapi opsi 1 tahun lagi. Oh, opsi perpanjang. Oh, oke. Nah, kalau di Arema kan kontrak setahun ya. Pernah ditawarin juga ini produk yang ada di depan. Kalau dilihat-lihat emang udah klimis juga rambutnya, Bor. Ditawarin nggak sama MS Glow for Men? Belum nih, saya juga lagi nunggu sebenarnya ini. Lagi nunggu di kantor. Mas Gilang, yuk. Ambil di deket ya, Mas Gilang. Mas Lali, Mas. Mas Gilang ya, semoga bisa ditawarin ya kan. Iya. Kontrak 1 tahun lumayan lah. Ya kan? Tapi pasti Mas Gilang mendengarkan suara hati. Punya nomor WA-nya Pak Mas Gilang. Nah, itulah gunanya kontak pribadi, Bos. Tapi kalau ngomongin asli, Mas Saiful bukan asli Malang ya? Bukan asli Malang. Banjarnegara. Jawa Tengah ya. Tapi kan kalau bahasa Jawa kan nggak jauh beda kan, Iya. bahasa Jawa kan. Cuman kalau di Jawa Banjar tuh ngapak. Lagi ya. Bener ya? Lah nyong kagak ngerti. Bener gak? Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah, keluarga juga Bapak Ibu di Jawa Tengah? Iya, semua. Semua di sana ya? Asli sana semua. Tapi kan dari dulu pindah-pindah pulau, Bang. Iya. Jadi meninggalkan keluarga juga? Ya pastilah. Mana namanya lagi mengejar karir kan. Iya, kan, benar. ya kita harus berkorban untuk berkorban waktu, berkorban keluarga. Mas Saiful berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, saya nomor 3. Oh, anak terakhir, anak bungsu. Anak bungsu. Kebetulan cuman abang saya sama saya aja yang hobi bola. Jadi kakakku yang nomor 2 sama sekali nggak hobi bola. Oh, ini cowok semua ceritanya? Cowok semua. Jadi Okay. dulu kakakku itu udah itu pemain bola, cuma ya masih lingkup desa aja lah. Oke. Akhirnya dari situ dia mungkin umur juga udah tua, akhirnya nggak bisa melanjutkan, akhirnya udah pindah aja ke cari pekerjaan, akhirnya bolanya dilanjutin, ya udah. Oke. Mungkin aku kebawa juga dengan waktu kakakku masih main bola kayak gitu. Oh, ngeliat dari situ ya? Mulai dari situ pengen jadi pemain bola, aku nggak jadi, udah aku masuk. Akhirnya masuk. Yang nomor 2 enggak ya? Sama sekali nggak suka bola. Sama sekali nggak suka bola. Tapi olahraga yang lain suka? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dia mungkin ini aja sih, oke. dia hobi, kalau di hobi mungkin dia band. Oh, anak band-bandan musisi ya. Tapi dari keluarga emang suka bola semua? Kecuali Ya. yang nomor 2 tadi? Abang yang nomor 2, oke. Kecuali nomor yang 2 nya nggak suka bola. Nggak suka ya? Tapi kalau dari kecil, hobi emang sepak bola, Bang? Iya, memang namanya di kampung dulu ya. Maksudnya kayak hiburan ya, cuman main bola aja dulu kayak gitu loh. Iya sih ya. Ya kebetulan saya dari keluarga yang sederhana juga. Jadi kalau kayak dulu pengen game, main PS gitu, kayaknya duitnya sayang gitu, mending buat jajan gitu. Warnet ya kan, main PS. Sayang, dingdong. Bener. Sayang uangnya. Mending sore-sore pergi kan, nggak pulang, tunggu maghrib baru pulang. Dari mana? Sepak bola. Tapi kalau hobi selain sepak bola dari dulu ada hobi lain nggak, Bang Saiful? Volley. Oh, volley juga pernah main volley. Jadi waktu sekolah dasar malah saya sering volley juga. Sekolah dasar. SD itu. Sekolah dasar? Oh, SD. SD. Aku volley. Cuman waktu itu karena volley itu kan apa ya? Tempatnya itu nggak gampang, nggak kayak bola. Kalau bola kan di jalanan bisa main bola. Benar. Dimanapun bisa main bola, itu kan terbatas dengan tempat latihan lah. Akhirnya volley terlupakan, sering main bola, ya akhirnya mungkin ada, dan juga jalanku juga di bola mungkin gitu sih. Akhirnya di Jadi bola. akhirnya ya udah terus-terusan main bola Sampai berkarir di bola juga, bener-bener. Tapi kalau ngegame nggak, Bang? aku paling nggak suka gitu. Nggak ngegame, nggak bisa kan. Kalau pemain bola kan juga kadang main PS ya, main PES juga kan? Nggak juga. Sampai aku pernah beli, pengen kayak teman-teman, maksudnya pemain bola harus suka main PS, PS-an main bola gitu kan. Sampai aku pernah beli PS di rumah, pengen belajar, tapi nggak bisa menikmati. Emang nggak suka ya, emang nggak suka. gitu Bener. loh. Jadi beli PS, akhirnya ya udah PS-nya Nganggur nggak nganggur kagak wes. Iya ya, kalau misalnya emang nggak suka ngegame ya nggak suka iya, ya. nggak suka. Tapi
Kalau bola, hobi yang berolahraga gitu selain voli dan sepak bola, hobi. Yang di lain olahraga dah. Dan olahraga ya? Gosip kayak apa? Natural kayaknya. Natural. Nggak ada lah ya. Masak. Normal. Bisa masak nggak? Bisa. Bisa, Bu. Oh, bisa. Sering bantuin orang di rumah. Kalau di rumah gantian lah, istri kan kadang capek kan. Bener. Dia urus anak, ya udah kalau memang kamu capek, kamu sama anak biar aku coba yang masak. Gitu. Ya masak seadanya aja kayak nasi goreng, kayak gitu aja. Yang penting taste-nya ada ya, Kak. Makin sayang ya sama suami pemain bola, bisa masakin. Kurang apa coba ya kan? Tapi kalau diceritain lagi nih, masuk ke Arema, Bang. Nomor punggung. Kalau dari dulu nomor punggung Saya selalu 4. selalu 4. Kenapa nomor 4? Sebenarnya nggak ada alasan kenapa sih, tapi memang dari dulu itu suka, terus kayak hawanya itu Hawa. kayak apa ya, gimana? Esensinya kali ya. Membawa hoki gitu aja sih, kayak membawa hoki. Oke, nomor 4 buat Bang Saiful membawa hoki gitu loh Arema nih Gitu aja maksudnya. Kalau sekarang di Arema dapat nomor berapa? Motivo. Mantap. Nggak Karena jauh-jauh. nomor 4 udah ada yang pakai kan, Sergio. Makanya udahlah dobelin aja 4. 4. Iya. Nggak apa-apa, masih ada 4 nomor. Terus kalau ditanya juga nih, dulu kan awal karir kan emang suka jadi pemain belakang ya, Bang Zainal. Bang Zainal. Bang Saiful. Bang Saiful kan dari dulu kan selalu jadi pemain belakang, atau sebelumnya pernah di posisi lain nggak selain pemain belakang? Kiper pernah. Oh, kiper pernah. Dan dulu tuh aku kan pernah SSB di Jakarta. Jakarta Timur. Jadi waktu itu kita habis latihan lah, biasa lah, habis latihan selesai, habis itu kan biasanya ada yang latihan syuting. Nah, waktu itu aku iseng pengen jadi kiper. Aku pinjam sarung tangan temanku. Jadi ada temanku syuting, aku bisa tepis kayak gini kan, kapan gini terbang. Di situ ada pelatih kiper. Posisinya masih junior kan. Siapa kamu? Saya lihat ada bakat. Potensi. Iya. Jadi kiper. Gimana kalau kamu jadi kiper? Tapi kan di sini nanti saya dimarahin sama bos ini. Gak boleh saya pindah-pindah posisi. Udah tenang aja. Kalau sama saya pasti bos nurut. Dibeliin tuh sampai sarung tangan, baju, celana dibeliin sama. Disiapin. Iya. Jadi udah pokoknya kamu harus latihan terus sama saya. Jadi kalau latihan tim itu pagi, siang sama dia latihan kiper terbang-terbang. Tapi itu nggak sembunyi-sembunyi kan? Enggak sembunyi. Nggak sembunyi. Udah tahu. Dia latihan 1 minggu, akhirnya aku nyerah. Bang Saiful, kenapa? Nggak kuat latihannya, capek banget. Iya ya sebenarnya ya. Sininya lecet semua. Ada suruh terbang. Terus setelah 1 minggu panggilnya papi, kenapa ya? Saya nyerah lah, nggak kuat saya, nggak bisa tidur setiap malam, badannya capek. Iya emang bener sih ya kan, kalau oper bola kan tinggal lari ya Bang. Iya. Ini kan pakai menahan gawang. Aduh, itu sempat ada cedera nggak waktu jadi kiper? Iya lah, sininya nih, sampai nggak bisa tidur miring. Nggak bisa miring. Lentangin, sakit semua sini. Iya. Tapi akhirnya menyerah. Udah nggak usah kiper. Capek. Lucu, itu berarti ternyata gara-gara accident aja ya. Iya. Karena pelatih ngeliat ada bakat di situ kan. Mantap. Terus kalau dilihat-lihat nih, Bang Saiful, kayaknya akrab banget sama Irsyad Maulana. Ini ketawa. Jadi sejak kapan kenal? Boleh cerita nggak? Kenal itu 2018 ya, semenjak aku di Padang, di Semen Padang pertama. Kenalnya dari sana, dari Padang juga. Saya di Padang itu kan 2 tahun. Sama Irsyad 2 tahun. Sebenarnya awal-awal itu nggak terlalu dekat. Awalnya malah nggak terlalu dekat? Karena dia tuh sering pulang, nggak jarang di mes gitu loh. Jadi ya cuma dia biasa-biasa aja, nggak terlalu intens banget kayak gitu. Terus makin di sini di Persita udah. Nah, dia pindah ke Persita. Bener. Aku waktu itu masih di Persita. Kita sering satu kamar, akhirnya apa ya? Kayak punya chemistry, terus kok ngobrolnya nyambung, terus kayak punya satu visi misi gitu lah. Kayak gitu kan. Akhirnya ya udah
kita kemana-mana akhirnya bareng kayak gitu. Ke kamar mandi bareng nggak? Hah? Enggak ya? Karena anak-anak kami kan Kalau ada CCTV kayaknya ada pernah. enggak ya. Tapi namanya juga kalau udah ketemu sama temen terus nggak usah lah 2 kali 3 kali ketemu, itu sekali ketemu udah cocok, biasa begitu kan, kayak gitu-gitu. Apalagi semakin kesini kan kita semakin dewasa, circle temennya kan semakin dikit. Betul. Jadi betul. ya kalau memang itu udah cocok, ya ngapain harus cari-cari yang lain, lagi, bener-bener. Ya bukannya menutup, tapi kan kalau udah sama dia enak, ya ngapain harus yang itulah. Iya. Yang sok basa-basi sama lain, males basa-basi. Iya, gitu. makin dewasa malas basa-basi bor. Bener. Jadi akhirnya itu ya, pertemanan terbangun dari situ, akhirnya deket ya. Udah kayak keluarga sekarang. Nah itu tuh. Aku sama ibunya Irsat, orang tuanya Irsat baik, Irsat sama orang tua aku baik. Bener. Kadang itu kalau saudara itu bisa terasa jauh, tapi kalau temen atau yang lain bisa berasa saudara bahkan ya Bang ya. Bisa-bisaan gue ngomong gitu. Keren. Tapi kalau ngomongin soal Arema FC dan juga J99 ya, Juragan 99 kira-kira Masuk. masuk. Aku belum tahu kok pendapatnya sama Mas Saiful. Pendapatnya gimana Bang Saiful? Hah? Mana dulu Arema nih? Ya Juragan 99 yang menaungi Arema FC. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Karena pertama aku datang ke sini lihat mesnya itu kan, keren karena jarang banget di Indonesia ada yang mes seperti ini gitu loh. Oke. Biasanya kan satu kamar itu berdua atau enggak dia itu seperti apa ya, perumahan atau wisma gitu kan. Pas aku datang ke sini sama Irsat tuh berdua, mesnya nyaman ini ya. Langsung kaget. Iya ya kan. Pas naik ke kamar ada TV. Jarang kan ada TV di dalam. Kamar mandi dalam, AC, tempat gym, laundry ada. Wah, ini fasilitas lumayan juga. Lumayan ya. Kayaknya nyaman ini di sini. Jadi kita kalau pengen nambah nge-gym tuh nggak perlu jauh-jauh. Iya, tinggal naik aja ke atas kan. Penasaran kan? Sama. Tapi emang fasilitas yang dikasih bagus ya. Pun sudah ada, kita kan mau ada, udah ada hilalnya untuk bikin training ground itu kan. Nah, itu lebih keren. Luar biasa. Kalau udah jadi luar biasa lah Arema. Aku pun bukan sebagai salah satu pemain Arema FC pun juga bangga gitu. Tisu. Tapi kalau menurut ini ada titipan pertanyaan nih Mas Saiful dari netizen. Kok bisa sih Mas Saiful itu tinggi badannya? Ceritanya ibu itu tuh, dulu tuh. Ibu, ya memang turunannya begitu bos. Nggak minum obat peninggi badan kan? Tapi ada dulu cerita lucu gitu. Jadi waktu masih kecil di SD lah, saya kan suka gaulnya sama yang lebih dewasa. Oke. Lebih dewasa. Terus saya paling kecil, dipanggilnya itu Munding. Apa itu artinya munding? Munding itu aku pun nggak tahu artinya, cuman kalau nggak terlalu paham lah. Tapi mungkin bagi mereka yang manggil itu, Munding itu anak kecil itulah. Oh, bocil. Bocil, mungkin sekarang bocil. Bocil ya betul. Gitu kan. Itu apa SD? Iya, waktu SD. Panggilnya Munding. Ya. Terus, aku ngobrol sama ibu, masa aku dipanggil Munding, ya kan? Intinya kayak ngadu lah. Ya. Mak, masa aku di sekolah panggil Munding, Mak? Iya, udah kecil, kurus itu kan. Oh, oke. Nah, efek, boleh sebutin merek? Boleh lah ya. Iya. Kalau nggak boleh di sensor. Jadi dulu ada iklan Boneto kan. Nah, iya benar. Dulu aku minta sama ibu, Bu, beliin Boneto dong. Biar cepat tinggi. Gambar gitu kan. Ya udah besok beli. Dulu ngumpulin sempat ngumpulin uang itu harganya dulu kalau nggak salah 60.000 atau mahal ibu ya waktu itu ya. 60.000 kalau nggak salah. Ya udah nabung dulu ya. Sampai 1 mingguan kayaknya baru bisa beli Boneto. Sampai habis berapa kotak kayak gitu. Oh. Ya nggak tahu itu efek itu atau memang udah tumbuh, itu nggak tahu kan. Emang udah tumbuh Bu. Biasa kan anak SD gitu. Lagi ketemunya nih pas lagi ketemu SMA memanjang dia badannya. Susunya apa ditanya gitu kan.
Soalnya minum Bonito bukan Anlin. Oh, sama ibu akhirnya semenjak minum Bonito jadi iklan. Jadi iklan. Jadi semenjak Susu itu lah. Nah, minum susu itu akhirnya enggak lah bang, bukan karena susu. Bukan karena susu ya, emang karena tapi keluarga ada tuh yang turunannya tinggi. Keturunan tinggi. Oh, emang keturunannya tinggi. Kalau emang Gen lah mungkin ya. iya, Gen kalau juga. emang apa namanya cebol ya cebol, kalau tinggi Ya, mungkin tinggi. masih SD lah, nggak mungkin juga tingginya 2 meter kan waktu itu. Memang. Karena mungkin gaulnya aku aja yang belum waktunya, jadi kelihatannya masih kecil. Iya. Gitu. Dulu aku waktu SD kira-kira segini lah. Tapi ya kalau ngomongin soal tinggi itu ya emang olahraga bisa salah satunya jadi Ya, mungkin. ini loh apa namanya Mungkin proses. renang ya? Efek renang juga dulu aku sering. Nah renang, Renang, ya. bener. Renang itu juga basah. Renang juga ya iyalah ya bos. Terus kalau Mas Syaiful nih, ada harapan nggak buat Arema di tahun ini? Ya harapannya pasti sama mungkin lah ya, kalau kita pasti harapannya tim ini ya bisa jadi juara liga gitu. Alhamdulillah kan kemarin kita udah sampai Betul. juara Piala Presiden kan. Ya semoga aja kita di liga ini bisa juara lah. Bisa Kita juara. juga sama-sama kita udah tekad sama manajemen, pengurus, semua pemain, pelatih, kita tekad tim ini harus juara. Semoga banyak prestasi-prestasi lain habis gini ya. Amin, kita aminin bareng-bareng. Amin. Terima kasih supportnya ya. Nah, kan Presiden ini kan habis gini bakalan bikinin training ground ya, Mas Syaiful, kan kita semua udah tahu ya. Sekarang kan sedang progres juga. Spesifik kalau kita ngomongin soal training ground, kira-kira pendapat dari Mas Syaiful gimana? Menurutku itu apa ya? Apa bang? Harus ngomong Pendeng. Lah ya, makanya. bisa Ayo, dipikir lah. bisa di skip nanti santai. Menurutku itu keren sih, karena kita nggak susah-susah cari lapangan buat latihan lagi, nggak pindah-pindah. Oh iya Selama ini betul. kan kita harus ke Kanjuruhan, ke latihan Gajayana, UB, Tirtomoyo. Gitu. Bener. Kalau udah satu tempat kan kita enak gitu loh. Enak, Cuman ya. nggak tahu nanti setelah tanding ground di situ, matchnya pindah di situ atau enggak gitu. Mungkin kalau matchnya mungkin deket dengan latihan, makin nyaman. Gitu. Mungkin ya. Ya apapun fasilitasnya memang semoga itu bisa semakin bikin pemainnya semangat latihan. Ya kan? Yang penting itu betul. Kalau ditanyain soal pemain favorit, apakah Mas Syaiful punya pemain yang favorit di Arema? Ya, Yang difavoritin? Tik, Dulu nap. ada sih. Oh ada? Cuman sekarang udah Udah nggak ada? Oh udah pindah. Nah. Keren dong kan? Udah pindah. Orangnya udah pindah. Ini nggak mau sebut nama gimana? Apa lupa namanya? Iya, sama yang lain. Oh nggak enak sama yang lain. Pokoknya ada lah ya Besti. Ada lah, Tapi kalau yang di luar, pemain-pemain luar, Luar negeri ada dulu David Luiz. oh, David Luiz. Kenapa? Ya dulu sebenarnya aku fokusnya karena dulu rambutnya Rambutnya ya, kribo iya, gitu. bener. Dan apalagi habis itu dia pakai nomor 4 juga gitu. Saya kan Oh. dulu sebenarnya. Nah, waktu itu pakai nomor 4, udah David Luiz, mainnya bagus juga. Mainnya juga bagus ya kan? Nah, benar. Itu yang David Luiz. Rambutnya oke, tapi karena berpikiran untuk merubah gaya rambut atau gaya rambut dari dulu Pengen, kayaknya? tapi kayaknya nggak bisa rambut. pengen tuh, Mbak. Kenapa kak? Hah? Ya karena mengidolakan dia gitu loh. Pengen rambutnya. Tapi kalau gaya rambut dari dulu kayak gini bang? Ya ini. Klimis-klimis. Apa namanya? Alay pada zamannya yang gitu kan. Ya metku dasi, gitu kan? Kalau sekarang udah tua. Udah tua ya. Iya. Tapi semoga apapun kegiatannya cocok lah ya di tim Arema ya. Sekarang kalau di tim Arema deket sama siapa bang? Ya. Selain Mas Irsyad? Sama Sim Kipu, Ilham. Ya, banyak lah ya. Karena ya semuanya itu memang dekat. Cuman karena
saya itu sering di mes, ketemu sama anak-anak mes, jadi intensitasnya nggak ada. Iya, anak mes itu aja. Oke, mantap. Abis gini teman-teman Aremania kita bakalan kasih fast question. Jadi nanti buat Mas Syaiful silakan menjawab dengan sangat cepat, secepat-cepatnya ya. Pertanyaannya gampang, sekitaran misalnya mes atau rumah kayak gitu-gitu. Sepatu atau sandal kayak gitu-gitu ya. Nanti kita bakal kasih ya. Nanti kita bakalan dengar lagi. Kita bakal ngobrol bareng seru lagi sama Mas Syaiful. Jadi kemana-mana tetap di nyangkruk bareng pemain. Jadi aku terkesan banget ketika pemain Arema itu masuk, anthem itu disuarakan, pemain itu cium bendera gitu kan. Dan saya itu berharap suatu saat pasti saya akan main di Arema dan mencium bendera dan anthemnya yang luar biasa. Nah makanya pas tahun ini saya kesini, saya tanya, kok sekarang benderanya nggak ada? Ketika kok nggak ada cium bendera ya? Kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia, kan selalu ada